Wacana pemerintah melonggarkan PSBB disikapi beragam oleh daerah yang hingga kini masih berpacu menekan angka penyebaran corona. Sejumlah daerah menolak mengundurkan pembatasan, apalagi mengawasi aktivitas warga di lapangan bukanlah perkara mudah. Sudah bergabung di Mata Najwa Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin, dan Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah. Selamat malam, Bu Ade. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Saya ingin ke Bupati Bogor dulu, Ibu Ade. Bu Ade, yang jelas kan malah di Bogor diperpanjang PSBB-nya dari 12 sampai 26 Mei ya, Ibu? Betul, ini perpanjangan yang kedua. Jadi di tengah wacana relaksasi justru Bogor mau tetap ada PSBB. Kenapa, Ibu? Ya terus terang aja ini kan karena kondisinya juga Mbak masih mengkhawatirkan. Sebetulnya PSBB itu kan sudah relaksasi dari karantina wilayah. Artinya kalau sudah PSBB ini yang saya anggap juga masih longgar, kalau harus direlaksasi lagi ya bagaimana kita juga mau menekan virus-virus ini supaya tidak terus menyebar di masyarakat begitu. Jadi wacana relaksasi bagi kami terutama di daerah ini sangat berat sekali. Makanya kenapa kami perpanjang PSBB ini agar waktu apalagi sekarang ini sangat tepat sekali ketika kita perpanjang karena menjelang Idul Fitri yang di mana orang keluar masuk ya dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk silaturahmi maupun kunjungan ke keluarga. Nah di sini kalau kita longgarkan apa yang terjadi? Ya nanti kemungkinan ini akan terus menyebar virus-virus ini. Bahkan bisa masuk ke kampung-kampung atau ke desa-desa yang memang sebagian wilayah kami adalah desa. Bu Ade, wacana relaksasi ini terutama didorong karena tekanan ekonomi. Apakah pertimbangan ekonomi itu sesuatu yang Ibu memang rasa tidak sepenting faktor-faktor lain dalam keputusan perpanjangan PSBB ini, Ibu? Sebetulnya sama pentingnya, tetapi kita kan harus ada prioritas. Mana yang lebih prioritas, kesehatan dulu atau ekonomi dulu? Kan sekarang sudah berjalan, WFH sudah berjalan baik di kantor-kantor pemerintah maupun di swasta. Dan terlihat ini tidak ada masalah, masih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Lalu kegiatan ekonomi juga pasar masih berjalan untuk pangan. Dan pasar-pasar yang tradisional kita berikan waktu dari pagi sampai siang. Ini juga sebetulnya ada waktu bagi mereka untuk berjualan sehingga tidak ada pengekangan ya, sebetulnya tidak ada pengekangan buat para usaha kecil juga, mereka masih bisa berjualan tapi dibatasi oleh waktu. Justru yang sebetulnya agak menghambat ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang berkedok di dalam perusahaan ekspor impor misalkan Mbak, dengan sekian ribu karyawan. Mereka masih beroperasi. Karena apa? Karena beranggapan bahwa ekspor impor ada yang dikecualikan, padahal yang dikecualikan itu bukan sesuatu yang penting. Artinya mereka hanya memproduksi barang-barang konsumtif. Nah kalau kita tidak bisa menindak mereka dengan alasan kewenangannya ada di kementerian, ya kenapa tidak kita juga bisa mengatur usaha-usaha kecil ini supaya mereka juga tidak terhambat ataupun tidak kehilangan pekerjaan. Kan ada beberapa UKM sekarang bisa dialihkan kepada produksi masker, misalkan masker kain. Ya. Ada juga di beberapa pasar yang kita bisa boleh berdagang tapi dengan syarat pembeli dan penjualnya harus memakai masker dan menjaga jarak. Ini adalah bentuk relaksasi juga sebetulnya dari PSBB. Tapi PSBB yang sekarang sudah longgar jangan lagi dilonggarkan. Ini nanti seperti apa kalau dilonggarkan lagi? Kami di wilayah ini berat sekali, apalagi saya punya desa. Saya di Kabupaten Bogor ini punya 416 desa. Hanya 19 kelurahan. Saya khawatir di zona merah ini ketika berkunjung ke desa-desa ini khawatir menyebarkan penyakit kalau tidak ada PSBB. Makanya kenapa kita perketat PSBB? Karena kami juga menjaga wilayah kami, bukan hanya menjaga mudik orang ke kampung kami atau dari kampung keluar, tetapi menjaga wilayah kami agar juga tidak banyak terpapar virus tersebut. Baik, itu posisi dari Kabupaten Bogor. Saya ingin ke Kota Tangerang. Pak Arief, bagaimana posisi Anda? Karena kalau dibaca statement-statement Wali Kota Tangerang justru menghendaki relaksasi PSBB. Betulkah kesan itu? Buat saya secara eksekusi ini jadi motivasi ya. Bagaimana kita mempercepat masyarakat mampu melakukan disiplin secara mandiri begitu. Karena dalam 2 kali PSBB ini kita evaluasi memang datanya masih stagnan begitu ya, penurunannya belum sangat signifikan walaupun terjadi penurunan. Yang jadi masalah memang datanya belum akurat. Karena data-data PCR itu hasilnya baru keluar 9 sampai 14 hari.
Nah, jadi kita kembalikan lagi ke tanggal ketika lab itu dikirim, kita mapping lagi. Dan kalau saya ke lapangan, Mbak, memang kondisi di bawah ini, terutama masyarakat yang kelas bawah, sangat terdampak sekali, khususnya kaitan ekonomi dan sosial. Maka sekarang kita baru saja melakukan pemetaan lagi. Rencananya besok kita mulai melaksanakan sanksi-sanksi, karena selama ini sanksinya hanya teguran. Nah, besok ini kita akan mulai lakukan sanksi bagi yang melanggar, tidak menggunakan masker, tidak melakukan social physical distancing, itu akan kita bawa ke kecamatan untuk kita lakukan rapid test. Pak Arief, saya ingin klarifikasi soal IKEA, karena itu kemudian viral di mana-mana itu, soal IKEA. Itu kan masuk dalam wilayah Anda ya Pak Arief? Apa yang terjadi? Apakah memang sejak awal tidak diperbolehkan beroperasi sehingga kemudian ramai sekali, atau ada pelanggaran yang dilakukan di situ? Jadi izin operasionalnya itu ternyata dia hypermart, Mbak. Dan di aturan itu hypermart memang dibolehkan. Tapi di dalam hypermart, di dalam ketentuan peraturan wali kota yang saya keluarkan, bahwa mereka itu hanya boleh kan urusan pangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, IKEA ini menjual kebanyakan kan furniture. Memang ada makanannya tapi sedikit. Makanya kemarin kita putuskan untuk ditutup. Pak Arief, tapi informasi itu baru kemudian Anda ketahui setelah itu viral di media sosial ya Pak? Jadi sebelumnya memang itu luput dari pengawasan Satpol PP atau dari aparat Kota Tangerang? Ya. Baik. Tapi posisi Anda, apakah seklir Bupati Bogor misalnya menolak pelonggaran, atau Anda masih melihat bisa saja pelonggaran demi dampak ekonomi yang lebih minim? Kalau saya sekarang melihat memang belum waktunya relaksasi gitu. Karena sekarang kita sedang berjibaku untuk bagaimana membangun tadi budaya disiplin mandiri lah. Karena yang jadi masalah kan COVID ini sampai sekarang belum ada vaksinnya. Jadi kita nggak tahu ujungnya sampai kapan. Dan ini sering sekali pertanyaan dari masyarakat, Pak, sampai kapan kita berhadapan dengan corona? Saya bilang, corona ini mau nggak mau jadi bagian hidup kita, yang kita juga harus, istilah Pak Presiden itu, berdamai dengan corona atau berdamai dengan COVID. Maka lakukanlah semua protokol yang pemerintah anjurkan, ya secara bertahap berproses. Nantinya kita lihat ketika sudah mulai landai, mungkin kita akan berikan pelonggaran. Baik, terima kasih Wali Kota Tangerang Pak Arief Wismansyah dan juga Ibu Ade Yasin Bupati Bogor. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Tetap di sini, saya akan kembali dengan berbincang juga dengan Kepala Daerah tingkat 2. Apa pendapat mereka soal wacana relaksasi? Sudah tepatkah atau terlalu dini? Atau memang sudah seharusnya dilakukan? Setelah pariwara, tetap di sini.